Jadi aku sedang jalan menuju FIB atau Fakultas Ilmu Budaya. Gedung dekanat ini atau gedung A Fakultas Ilmu Budaya ini biasanya Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku akan melakukan kampus tour keliling-keliling Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa aja sih isi di dalam Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Oke? Jadi aku sedang jalan menuju FIB atau Fakultas Ilmu Budaya. Kampus lagi sepi banget, soalnya emang masih kuliah online, Unpad mah. Ya, jadi begini. Sebenarnya kalau mau ke FIB tuh kita bisa menggunakan menaiki transportasi yang disediakan Unpad yang namanya odong. Tapi karena FIB itu jaraknya dekat, jadi mending jalan kaki, soalnya kalau naik odong nanti suka disinisin sama pengguna odong yang emang letak fakultasnya jauh gitu, kayak FH, FEB, dan lain sebagainya. Jadi ya, kalian yang nantinya kuliah di FIB atau FISIP, pokoknya yang dekat-dekat, mending kalian jalan kaki aja, jangan naik odong. No, kecuali kalian lagi mepet gitu waktunya, telat atau apa gitu. Nah, pas kalian jalan menuju FIB, nanti kalian akan tuh jalannya tuh diapit sama ini Gorjati, sama nanti kalian akan melewati Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik atau FISIP. Nah, nanti kalian akan melewati FISIP. Ya, beginilah kondisi kampus, sepi banget. Lihat, tidak ada orang selain aku ya. Biasanya kalau kuliah offline di sini tuh rame, jalan-jalan sini tuh rame, kita tuh pasti papasan sama orang lain, mahasiswa lain. Jadi sekarang sih kayak serasa Unpad tuh milik aku doang gitu. Kita sudah sampai FIB atau atau Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi aku udah sampai di pintu masuk ke FIB. Jadi dekat pintu masuk tuh ada pos satpam. Terus ada apa ini namanya? Keran air yang ready to drink tanpa perlu dimasak. Jadi kalian bisa langsung minum. Free, gratis. Nah, biasanya di sini nggak ada keran sih, cuman karena sekarang lagi pandemi kan, jadi diharuskan buat cuci tangan terus. Nah, ini tuh adalah gedung B, gedung yang biasanya digunakan buat kuliah para mahasiswa, terutama mahasiswa S1. Letak gedung B ini deketan sama pos satpam, jadi kalian nggak akan kebingungan buat nyari gedung B. Gedung B ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertamanya ada perpustakaan, lantai kedua dan ketiga itu kelas-kelas, baik kelas kecil maupun kelas besar atau aula. Nah, perlu kalian ketahui kalau di FIB ini nggak ada lift sama sekali.
Jadi kalau mau naik ke lantai 3 harus naik tangga. Nah, jadi inilah isi perpustakaan FIB yang ada di gedung B. Gak bisa masuk ya, soalnya kan kondisinya lagi pandemi. Nah, jadi pas kita masuk ke gerbang FIB, terus jalan lurus aja gitu. Nanti kita akan langsung melihat gedung A atau gedung dekanat disebutnya. Terus di pinggir-pinggirnya itu ada gedung B sama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik atau FISIP. So, kita langsung aja ke gedung dekanat. Nah, gedung dekanat ini atau gedung A Fakultas Ilmu Budaya ini biasanya digunakan buat para dosen. Terus tempat dekan juga di sini. Jadi kalian kalau mau ketemu dosen, ketemu dekan, ya pasti ke bangunan yang ini. Terus juga kalau mau ngurus perizinan tempat, apalagi ya ngurus urusan akademik pasti ke sini. Jadi kalian yang mahasiswa FIB pasti gak mungkin kalau gak pernah ke gedung ini. Nah, ini parkiran gedung A. Itu biasanya diisi oleh mobil-mobil dekan, mobil dosen dan lain sebagainya. Parkiran gedung A ada dekan, parkiran buat wakil dekan, ketua senat, kaprodi sastra Indo. Dinamain biar gak ketukar kali ya. Terus biasanya parkiran ini tuh digunakan buat acara juga biasanya. Kayak dipakai buat kumpul mahasiswa baru, pas ospek, dan lain sebagainya. Dan kalau mau pakai lapangan atau tempat parkir ini juga gak sembarangan, harus ada perizinannya. Ya biasanya emang kalau di kampus ini, kalau misalkan mau pakai tempat dimanapun itu biasanya harus ada perizinan ya. Misalkan pakainya buat acara sih, kalau misalkan cuma sekedar buat nongkrong atau rapat mah ya nggak usah perizinan juga. Nah, setelah dari dekanat, di sebelahnya tuh ada PSBJ atau Pusat Studi Bahasa Jepang. Ini tuh biasanya digunakan oleh mahasiswa sastra Jepang, tapi mahasiswa jurusan lain juga biasanya menggunakan gedung ini sih. Nah, ini dia gedungnya. Nah, mahasiswa sini biasanya menyebut tempat ini tuh dengan sebutan genkan. Genkan ini biasanya dipakai buat nunggu kelas selanjutnya, atau sekedar nongkrong, nugas, bahkan biasanya dipakai buat rapat juga. Nah, ini adalah aula PSBJ. Nah, jadi ini aula PSBJ, aula Pusat Studi Bahasa Jepang, biasanya digunakan buat ospek, Fakultas FIB, Fakultas Ilmu Budaya, terus biasanya digunakan buat teater atau acara-acara tertentu gitu. Terus yang bisa gunain aula PSBJ ini tuh gak cuma hanya anak FIB, biasanya fakultas lain juga bisa, tergantung acara dan perizinan gitu-gitulah. Pokoknya semuanya harus ada perizinannya aja di kampus tuh, gak bisa sembarangan. Oke, aku mau nyebutin fun fact
tentang Unpad. Tentang FIB. Jadi perlu kalian ketahui ya, kalau di FIB itu kalian bisa menemukan berbagai jenis manusia, berbagai jenis mahasiswa, dari mulai yang uhti banget, yang bercadar, sampai dengan yang rambutnya kayak apa namanya, gulali warna-warni gitu ya, kalau kata lagu mah. Kalian bisa menemukan itu di FIB. Kalau di fakultas lain mah jarang ada yang rambut-rambut warna-warni, apalagi saintek itu jarang banget. Itu fun fact yang pertama. Nah, FIB itu dekat ke perpustakaan pusat atau perpusat atau Gerakan Daga atau Cisral. Di sana itu tuh perpustakaan pusat. Jadi kalian yang mau nongkrong di perpus, cuma nongkrong ya, nggak baca, nggak pinjam buku, kalian bisa tinggal nyebrang doang. Ini adalah tong sampah. Tong sampah aja dari BRI. Endorse. Ini aula PSBJ. Ini kantin Shokudo, kelas-kelas PSBJ, dan di sono itu adalah gedung D. Nah, sekarang aku lagi jalan menuju Shokudo atau kantin PSBJ. Jadi aku sekarang menuju musola FIB. Musolanya tuh dekat Fakultas Hukum. Nah, ini dia musolanya. Ini dia musolanya. Yang ini musola untuk laki-laki dan yang di sana itu musola untuk wanita. Dan gedung yang ada di belakang musola wanita itu adalah gedung D. Ini masih musola dan ini gedung D-nya. Jadi ini gedung D. Ya, dikunci. Beginilah. Nah, gedung D ini biasanya gedung buat kuliah juga, terutama buat anak mahasiswa S2, sama biasanya mahasiswa bahasa dan budaya Tiongkok kuliahnya di sini. Kalau jurusan lain kayak Sasjer, Sasing hampir jarang sih kuliah di sini. Gedung mahal soalnya. Nah, di dekat gedung D ini kita ada yang namanya sekret atau hima atau apapun itu namanya. Jadi ini tuh kayak bangunan
buat eh apa namanya? Buat memfasilitasi mahasiswa atau himpunan mahasiswa gitu berbagai jurusan. Ada Himasad, himpunan mahasiswa Sasjer gitu. Ada yang lainnya juga. Nah, terus di depan sekre atau hima ini nanti kita langsung ketemu dengan blue stage. Ini dia. Jadi blue stage ini tuh biasanya digunakan buat pembukaan acara-acara fakultas atau acara jurusan, buat live music juga bisa, teater dan lain sebagainya. Pokoknya yang penampilan performance pasti tampilnya di sini. Nah, untuk menggunakan blue stage ini tuh nggak sembarang orang bisa menggunakan ya, harus ada perizinannya dulu gitu biar gak bentrok sama kan banyak ya di fakultas ini tuh jurusannya, jadi tiap jurusan biar gak bentrok kalau mau menggunakan tempat ini tuh ya harus ada perizinan dulu gitu jadwalnya biar gak bentrok. Ini juga ada tribunnya. Nah, di belakang blue stage ini kita ya tadi ada gedung B yang udah kita tadi lewati, dan di sebelahnya tuh, di sebelah blue stage dan di belakang gedung B ini ada gedung C here. Ini kita ada di gedung B. Kita di lantai 1. Nah, ini kita di depan gedung C, dan itu ada tempat fotokopi, dan di sana itu ada bank bir atau bangku biru, nanti kita akan ke sana. Dan ini adalah parkiran gedung C, dimana di sini juga ada tempat duduk gitu, tempat duduk buat nugas, buat nongkrong dan lain sebagainya. Nah, ini tuh ada spot kayak buat panjat tebing gitu, buat UKM Blue Hikers biasanya. Terus di sana tuh ada lapangan basket. Nah, ini tuh kita ada di gedung C. Terus sebelahnya gedung C ada lapangan basket. Namanya tuh Lapsas atau lapangan sastra. Nah, tapi nyala lampunya. Nih, karena dikunci ya, jika bisa masuk ke dalam. Ntar aja. Kalau udah kelihatan. Nah, di sana itu lapangan basket anak Fakultas Hukum. Ini ada kantin Pakilun atau anak FIB biasanya nyebutnya ATEP. Ini tuh letaknya ada di belakang gedung C. Biasanya di sini gak anak FIB doang, ada anak FH biasanya. Soalnya deketan sama FH kan, FIB tuh. Nah, kalau ini namanya Kansas atau kantin sastra. Jadi kantin sastra ini letaknya deket banget sama gedung C, deket gedung B, terus deket sama pos satpam. Jadi gak susah nyari kantin sastra ini soalnya deket jalan juga. Nah,
Fun fact FIB yang kedua adalah salah satu lulusan atau alumni dari FIB Unpad itu adalah Uus, stand up comedian. Jadi dia tuh adalah lulusan sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita ada di Bang Bir, dekat Kansas. Nah, jadi kita udah ada di Bang Bir atau Bangku Biru. Ya biasanya anak-anak FIB nyebut ini Bang Bir sih ya. Bang Bir tuh Bangku Biru. Tapi sekarang udah gak biru lagi. Udah jadi bambu. Bangku abu. Nah, di sana tuh ada tempat buat fotokopi atau beli peralatan alat tulis dan sebagainya. Ya, jadi di Bang Bir ini tuh biasanya mahasiswa, terutama mahasiswa FIB ya, suka nongkrong, nunggu kelas selanjutnya, atau sekedar ya bermalas-malasan di sini juga bisa. Tapi biasanya ya itu nongkrong, nunggu kelas selanjutnya, atau rapat juga biasanya di sini sih. Nah, enaknya nongkrong di Bang Bir ini atau Bangku Biru ini tuh karena di FIB tuh emang sejuk ya, banyak pohon, nggak gersang gitu. Jadi enak buat nongkrong tuh gak kepanasan, udaranya sejuk. Cuman takut ada kejatuhan ini aja sih, daun-daunan atau something yang lain. Atau burung biasanya. Ya begitulah, enak banget di sini tuh, sejuk ya, pohon doang. Nah, segitu dulu vlog kali ini teman-teman, vlog keliling kampus FIB Unpad. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kehidupan kalian. Meskipun gak ada manfaatnya ya mudah-mudahan terhibur lah dikit-dikit. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.